Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Ana ANF yang penuh dengan kelezatan dan cerita menarik tentang makanan. Di video kali ini Ana mau berbagi cerita dan menjelajahi sejarah manis kue marmer. Bersiaplah untuk duduk santai, ngeteh, ngopi, atau kalau ada kue marmernya silahkan diambil dulu di dapur sambil merasakan kelezatan dari kue yang legendaris ini. Tanpa perlu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Kue marmer adalah salah satu jenis kue yang cukup populer di banyak negara, termasuk Indonesia. Kue ini terkenal dengan adonan yang bergaris-garis seperti marmer. Karena polanya yang bergaris-garis juga seperti zebra, kue ini juga disebut kue zebra. Ih, takut. Pola garis-garis ini berupa campuran dari adonan vanila dan coklat. Kue marmer memiliki akar yang dalam sejarah kue di Eropa. Mengingat kita akan membahas kue yang lezat ini, kita harus putar waktu dulu ke abad ke-19 di Jerman Austria. Jadi ceritanya kue marmer ini pertama kali dikenal sebagai Marmorkuchen dalam bahasa Jerman. Mohon maaf kalau ada penyebutan yang salah ya. Yang artinya kue marmer. Kue marmer yang pertama kali dibuat terdiri dari roti ragi manis yang setengahnya diwarnai dengan molase dan berbagai macam rempah untuk mendapatkan warna yang gelap. Oh iya, ada yang tahu nggak apa itu molase? Nah, kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, kue roti ragi manis ini berkembang menjadi adonan kue bolu. Pada abad ke-20, di Rheinruhr, kota metropolitannya Jerman sekarang, menggunakan coklat untuk mendapatkan warna yang gelap. Dan sementara di bagian lainnya dibiarkan tanpa warna untuk mendapatkan warna putih atau vanila. Nah, sudah ada perkembangan kan dari kita mengumpulkan dulu berbagai macam rempah untuk membuat warna gelap. Sekarang tinggal menggunakan coklat, kita sudah mendapatkan warna yang gelap dan juga rasa yang sangat lezat. Karena kelezatannya, kue ini menjadi sangat populer di kalangan bangsawan dan kalangan aristokrat atau kalangan kelas sosial yang dianggap tertinggi di kalangan masyarakat. Kue marmer mulai menyebar ke negara-negara lain di Eropa. Sesaat sebelum Perang Saudara, imigran dari Jerman membawa kue marmer ke Amerika Serikat. Istilah kue marmer pertama kali dicatat dalam bahasa Inggris pada tanggal 29 September 1859. Salah satu variasi kue marmer yang sangat populer nih di waktu zaman Victoria itu adalah kue Harlequin yang dipanggang dan berpola kotak-kotak. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, kue marmer ini menjadi lambang kemewahan dan keahlian dalam memasak. Kue ini seringkali disajikan dalam acara-acara istimewa para kalangan bangsawan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya kue masyarakat bangsawan. Tetapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, kue ini menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Kalau di Indonesia nih, kue marmer ini seringkali kita jumpai di toko roti, kafe, ataupun dijual sebagai jajanan atau cemilan di pasar tradisional. Ada beberapa variasi kue marmer juga yang menggunakan bahan tambahan seperti kacang atau keju untuk memberikan rasa yang lebih beragam. Jadi bukan hanya coklat, tetapi juga ada yang menambahkannya kacang ataupun keju. Seiring berjalannya waktu,
Resep kue marmer ini mengalami banyak variasi dan modifikasi sesuai dengan selera dan preferensi lokal di setiap daerah ataupun negara. Ini mencerminkan daya kreasi kuliner yang terus berkembang. Tetapi walaupun banyak modifikasi dan variasi di setiap daerah ataupun negara, esensi dari kue marmer ini yang bergaris-garis dengan perpaduan rasa coklat dan vanila tetap menjadi ciri khasnya. Oh iya, teman-teman sudah tahu belum? Dalam beberapa budaya, kue marmer dianggap sebagai simbol persatuan loh. Masa iya kan? Kue marmer kan hanya kue, kok bisa menjadi simbol persatuan gitu? Karena pola garis-garis yang terbentuk dengan perpaduan rasa coklat dan vanila menjadi persatuan dalam keragaman. Tidak hanya lezat, kue marmer juga memberikan pesan yang kuat tentang betapa indahnya perbedaan yang ada di dunia ini. Kalau aku bayangin nih lagi makan kue marmer, rasanya tuh benar-benar menggugah selera ya teman-teman. Rasanya langsung mau cepet-cepet bikin kue marmernya ini. Rasa coklat yang menggoda dan aroma vanila yang harum benar-benar membangkitkan kenangan akan warisan kue marmer ini. Setiap gigitannya membawa kita dalam kelezatan sejarah yang sudah berusia puluhan tahun. Kue marmer adalah bukti betapa makanan bisa menjadi jembatan yang menghubungkan budaya dan waktu. Dari warisan bangsawan Jerman Austria hingga menjadi hidangan yang mengisi meja makan di seluruh dunia. Kue marmer mengundang decak kagum dan kelezatan yang abadi. Oke teman-teman, sekian dulu cerita sejarah manis kue marmer ini. Terima kasih sudah duduk santai dan tidak pindah channel ya teman-teman. Tetap di channelku Ana ANF. Langsung aja kita ke dapur estetikaku untuk membuat kue marmer. Yuk, langsung aja kita ke dapurku. Kesini. Untuk bahan-bahannya di sini Ana sudah siapin. Ada mentega, gula halus, tepung terigu, kuning telur, susu bubuk, coklat bubuk, terus putih telur, dan jeruk nipis. Jadi langkah pertamanya kita campurkan gula halus dan butter, kemudian kita mixer sampai mengembang dan berwarna pucat. Sesekali kita rapikan pinggirnya dan kita mixer kembali sampai berwarna pucat dan mengembang seperti ini. Lanjut kita tuangkan kuning telurnya satu persatu ya teman-teman. Kemudian kita mixer sampai mengembang atau sampai kuning telurnya tercampur dengan adonan gula halus dan butternya. Lakukan sampai kuning telurnya tercampur semua dengan adonan gula halus dan butternya. Oh iya teman-teman, untuk resep lengkapnya dan takarannya silahkan cek description box. Oke teman-teman, kita lanjut campurkan bahan-bahan keringnya, yaitu tepung terigu, susu bubuk, dan vanili. Nah ini kita aduk dengan spatula aja ya teman-teman, kita tidak menggunakan mixer lagi. Oke, nah kita campurkan atau aduk secara merata seperti ini sampai bahan-bahannya tercampur dengan rata ya. Nah setelah semuanya tercampur dengan rata seperti ini, kita sisihkan sebentar. Kemudian lanjut kita akan mixer putih telurnya. Nah ini kita masukkan putih telurnya ke dalam wadah, kemudian kita campurkan jeruk nipis dan kita kasih garam sedikit. Nah kita akan mixer sampai putih telurnya ini menjadi kaku seperti ini ya teman-teman. Jadi biar kita bolak-balik itu putih telurnya nggak akan tumpah. Campurkan putih telur dengan adonan gula dan butter tadi, kemudian aduk secara merata ya. Nah di sini kita masih bisa aduk secara asal rata aja. Nah setelah ini kita aduk dengan teknik
aduk lipat seperti ini ya teman-teman, perhatikan. Nah, jadi kita pakai teknik aduk lipatnya ini sampai kocokan putih telurnya itu habis ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita timbang untuk adonan yang warna coklatnya. Nah, ini tinggal kita kasih coklat bubuk, kemudian kita aduk secara merata. Oke, aku bernafas dulu ya teman-teman. Lanjut kita aduk sampai rata seperti ini ya. Berikutnya siapkan loyang yang sudah diolesi dengan mentega dan terigu. Masukkan adonan mentega dan gula, kemudian campurkan juga dengan adonan yang berwarna coklat. Terus gunakan sumpit untuk membuat marmernya, motif marmernya. Oke, kemudian kita panggang selama 50-60 menit dengan suhu 165 sampai 175 derajat Celcius sesuai dengan oven masing-masing ya. Oh iya, ini ovennya saya sudah panasi sebelumnya. Oke. Nah, teman-teman, ini bolunya sudah matang. Aroma butternya sudah kemana-mana wanginya. Ini warnanya cakep banget kan. Terus motif marmernya juga berbentuk seperti yang dilihat di video. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita diamkan dulu sebentar, kemudian kita akan balikkan dan keluarkan dari loyang. Tampilan bolunya mewah banget ya teman-teman. Ini bisa banget menjadi ide jualan. Dan ini cara buatnya gampang banget, anti gagal dengan bahan yang sederhana. Wajib banget teman-teman cobain resep ini di rumah. Ini teksturnya lembut, terus padat, walaupun dia tipe butter cake, tapi dia ringan dan gak berat. Pokoknya enak banget, gak bikin enak, gak bikin seret gitu. Dan ini lembut banget walaupun disimpan berhari-hari. Ana mau ingetin sekali lagi, untuk resep lengkapnya cek description box. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.